Selamat sore sahabat trader Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa saham untuk dijadikan watchlist untuk minggu depan ya. Secara umum, indeks IHSG kemarin itu melemah sebesar 0,55% ya, ditutup di 6651,9. Pada awal pertengahan sesi 1 dan awal sesi 2 itu IHSG sempat menguat, cuman di akhir sesi dibanting lagi ya. Keadaan sangat volatil, memang rada susah keadaannya seperti ini ya. View saya terhadap IHSG masih sama, sahabat. Sepertinya IHSG masih akan bermain-main sideways di sekitar area ini ya. Secara umum sih, kalau mencermati berita-berita yang beredar ya, sudah banyak kayaknya dikeluarin berita-berita yang kurang baik ya. Mulai dari yang sudah kejadian sih kemarin kenaikan suku bunga di US sebesar 75 BPS, terus inflasi yang 9,1% kalau nggak salah, tertinggi dari tahun 1981 kalau nggak salah ya. GDP Cina juga diberitakan turun, terus di Sri Lanka chaos, apalagi ya, Perdana Menteri Italia juga mundur kayaknya. Saya sih bukan pengamat berita ya, cuman saya baca headline-headline aja. Cuman sih kayaknya kalau berita-berita buruk udah pada berhamburan keluar gini, mudah-mudahan situasi market akan mulai menentu arahnya ya. Kalau kita lihat di pasar Amerika sendiri, sahabat, kalau kita lihat SPX kemarin justru menguat ya di per hari perdagangan minggu kemarin itu. SPX SP500 itu menguat 1,92, indeks besar itu Dow Jones 2,15%, terus di XC ini Nasdaq juga menguat 1,79% ya. Kalau di pasar saham mudah-mudahan biasanya agak anomali ya, begitu keluar berita yang buruk-buruk biasanya itu menandakan market sudah mulai bottoming ya. Oke, kita kembali ke IHSG. Nggak banyak ini saham-saham yang bisa dijadikan watchlist untuk minggu depan, tapi sekedar buat jaga tune dengan market ya. Saya sudah siapkan beberapa analisa untuk kita jadikan watchlist minggu depan ya. Kalau saya sendiri sih masih istilahnya wait and see ya, menunggu keadaan yang lebih pasti, keadaan yang lebih stabil akan kemana arahnya indeks. Jadi saya masih kebanyakan pegang cash ya sahabat. Yang bisa dicermati dari minggu kemarin itu adalah sektor health, kayaknya mulai ada beberapa yang mulai menunjukkan geliat ya, mulai menarik. Kalau kita melihat sektornya sendiri sih, nya ini kayaknya dia yang paling leading ya di antara sektor-sektor yang lain. Bahkan kalau kita gambarkan seperti ini, dia mulai membentuk satu pola yang namanya cup and handle ini. Ini cupnya, cangkirnya, ini handle-nya. Cuman kemarin memang dia itu turun sebesar 0,66% ya. Yang paling menarik itu ya yang leading kemarin di sektor kesehatan itu ada DGNS, sahabat. DGNS itu kemarin naiknya luar biasa sebesar 20%. Ini juga volumenya mulai dari tiga perdagangan hari perdagangan terakhir ini volumenya luar biasa ini sahabat ya, skyscraper ini volumenya. Kayaknya DGNS ini mulai menunjukkan perubahan perilaku ya, dari sebelumnya menurun, dia sudah mulai sekarang membentuk higher high, ini swing high yang terakhir, dan ini yang terbaru kemarin sudah bisa break dari swing high terakhir ya. Ini jangan dikejar dulu sahabat, karena ini larinya masih lumayan kenceng ini ya. Tunggulah dia sideways dulu, lagian ini di atasnya juga ada MA200 ya, ada MA200 karena MA200 itu biasanya sih jadi tembok yang kuat ya. Kalau dia naik paling juga tertahan di MA200-nya dulu sebentar. Yang menarik juga itu ada, kita coba KLBF ya, yang kemarin kita sempat analisa. KLBF, nah ini gambar analisa saya masih ada sahabat. KLBF kemarin sayang sekali ya, dia memang membentuk cup and handle di sini, cuman kemarin itu kalau kita lihat analisa yang kemarin itu kita belinya kalau dia break 730 ya, 730 735 kita beli, cuman ini sampai yang paling atas ini
17.25 ya, dan itu pun langsung ini ya, dia langsung melemah 2,33%, bahkan hampir kalau kita pakai trading plan yang kita pakai analisa kemarin ini hampir-hampir udah kena stop loss ini ya, stop lossnya di area 16.75, masih 1 tick sahabat. Ini memang seperti saya info kemarin ini memang sering ada guyuran sih KLBF ini ya. KLBF terus di sektor kesehatan itu ada juga KAEP, kita coba lihat KAEP ya. KAEP yang tahun tahun lalu atau 2 tahun lalu yang sempat jadi bintang ini, KAEP sepertinya mulai menunjukkan ini perubahan perilaku, perubahan behaviornya. Seperti sebelumnya ini, seperti saya gambarkan trend line ini, dia dalam tren yang menurun ya, dalam downtrend, gambar besarnya dalam downtrend, cuman beberapa hari terakhir ini dia mulai menunjukkan gejala-gejala mulai penurunannya mulai ini ya, mulai dia membentuk mulai swing high. Swing high terakhir itu sebelum turun ini adalah di sini sahabat. Cuman sekarang dia lagi sideways membentuk swing high yang lebih tinggi. Cuman sayang di atasnya ini kalau mau memastikan lebih baik kita tunggu dia break dari trend line downtrend line ini ya. Itu KF. Yang lain itu ada kayaknya masih satu jurusan dengan DGNS ya, ada Prodia, PRDA, sahabat. PRDA, ini internet saya agak lelet ya sahabat. Sebentar, WiFi saya ini mungkin ada masalah ini. PRDA juga sebenarnya masih dalam tren yang turun sahabat, kalau kita cermati, kalau kita tarik garis trend line seperti ini ya kurang lebih. Nah, dia masih dalam tren menurun, cuman sekarang kalau kita cermati gambar besarnya begitu, kita lebih besar lagi, dia mulai penurunannya mulai terbatas ya. Kalau sahabat cermati ini garis moving average yang pendek ini, dia mulai dari tadinya turun, dia sekarang mulai mendatar ya, dia mulai mendatar dan dia mulai kayaknya dia masih basing ini di sini ya, dia masih basing, dia sepertinya mau membentuk inilah deh, membentuk base di sini, dia mau mulai membentuk dasar di sini ya sebelum naik lebih tinggi. Kalau konfirmasinya sih tunggu dia break di atas area ini ya, tunggu dia break di atas area ini mungkin ya, candle-candle ini candle-candle yang candle-candle yang mesti dilewati untuk dia confirm berubah arah ya dari downtrend, sideways, terus berikutnya untuk naik lagi. Cuman karena situasi seperti ini sebaiknya waspada aja sahabat, ini kita jadikan watchlist saja. Kalau saya sih seperti saya input tadi, saya masih wait and see. Itu PRDA. Kalau sektor-sektor lain nggak banyak yang menarik sih, atau kita coba cek beberapa ya. TPIA dari sektor basic kita coba TPIA, karena saya lihat kemarin beberapa hari TPIA kayaknya menguat lumayan ya, bener. Ini TPIA ini menguat beberapa hari terakhir ini, cuman ini di atasnya ini dia sudah ditunggu oleh area kunci ini ya, area resist ini yang sekaligus adalah kebetulan juga bertepatan dengan MA50. Ini sebaiknya kita tunggu dia membentuk satu inilah di sini, sementara jangan dikejar sahabat, dia tunggu dia membentuk sideways dulu di sini, sideways sebelum akhirnya break nanti ke atas ya. Oke, kalau kita gambarkan ini, tunggu dia bermain-main dulu di sini. Nah, gitu mungkin sebelum break ke atas. Kalau si ini enak biasanya si TTIA ini. Kalau kita lihat cerminan dari pergerakan sebelumnya, dia naik ke sideways sebentar, naiknya kenceng gitu. Kayak ini juga dia sideways sebentar, naiknya lumayan kenceng gitu ya. Jadi kita tunggu dia sideways dulu sebelum nanti break kita boleh ikutan ya. Kalau sementara sekarang sih udah naik banyak, jangan dikejar lah ya. Terus ada AGI ya. AGI ini masih satu sektor dengan Raja kayaknya. Kalau Raja sih larinya udah kenceng luar biasa ya. Si AGI ini, nah analisa yang kemarin kita juga sempat analisa ini, AGI ini dia membentuk symmetrical triangle di sini.
Cuman kemarin dia ini nggak berhasil break ke area ini ya, ke area atas ini seperti gambaran risk reward ini. Dia justru kemarin melemah sebesar 4,98%, lumayan ya sahabat. Dan volumenya juga ya masih rata-rata lah. Kalau trade plan kita kemarin itu trading plan-nya kita tunggu dia kalau break area ini, atau kalau sahabat yang lebih agresif mungkin tunggu dia, jangan bermain nangkap pisau jatuh lah, karena kita nggak tahu apakah dia akan arahnya nanti ke bawah langsung bablas setelah break dari apa namanya trend line yang bawah ini, atau mudah-mudahan harapan kita dia bermain-main dulu sebentar di sini ya, bermain-main dulu di area trend line ini gitu, sideways sebentar. Nah, belinya kalau sahabat yang agresif sih pada saat dia break dari sideways di sini, atau yang lebih konservatif tunggu seperti ini, seperti gambar trading plan kita sebelumnya. Tunggu dia di sini, sideways sebentar di sini. Nah, belinya saat dia break dari sini ya. Gitu. Itu untuk si Agi. Terus berikutnya ada Avia. Avia ini kita masukin watchlist beberapa hari yang lalu ini. Saya juga sempat ambil ini sesuai trading plan ini. Malahan dia sudah sempat sampai di area TP1 ya, di risk rewardnya 1 banding, malahan mungkin sempat 1/2 ini ya. Kalau gambarnya ini 1/1,8 lah kurang lebih. Dia sekarang seperti info sebelumnya ini dia membentuk double bottom di sini sebelum dia break. Kalau target double bottomnya sih kalau kita ukur ya kurang lebih seperti ini, dia neckline-nya di sini. Terus area kunci berikutnya, area TP berikutnya mungkin sekitar area 1000-an ini ya sahabat. Sekitar 1000-an ini. Cuman kalau sekarang sih posisinya dia kayaknya dia sideways dulu sebentar di sini. Kalau dia sideways ini akan terbentuk satu pola yang namanya ini ya sahabat. Kalau dia membentuk ini satu pola yang namanya cup and handle ya di sini. Ini cup, nanti bisa jadi dia kemungkinan kalau sideways sebentar di sini akan membentuk handle di sini ya. Nah, kurang lebih. Silakan sahabat analisa sendiri. Kalau kejadiannya seperti ini, cup and handle ininya targetnya bisa lebih jauh ya. Kalau sesuai textbooknya, dia targetnya akan sejauh ini dia. Akan sangat jauh ya. Seperti itu. Kalau kejadian cup and handle ya. Kalau kejadian cup and handle. Oke. Itu analisa saya untuk si Avia. Sementara sekarang apa? Sementara sekarang sebaiknya tunggu dia bentuk sideways dulu di sini, sahabat. Tunggu beberapa candle dia sideways di sini. Cuman kalau dia turun ke bawah ini, ke bawah area ini, sebaiknya turun ke bawah EMA 8 inilah. Lebih baik take profit dulu ya, sahabat. Oke, itu si Avia. Terus apalagi ya, ada kalau dari cyclical mungkin ada ABA ya. Dari cyclical ABA ini kemarin itu sempat naik berapa ini, 10,38%, kencang juga ya sahabat. Si ABA ini mulai perilakunya sepertinya mulai berubah. Dia awalnya sih ini kalau sahabat lihat sih gambar besarnya ini ya, dia masih dalam downtrend sebenarnya, cuman sekarang perilakunya kalau sahabat cermati ini moving average-nya, lihat moving average 50 yang biru ini dari kemarinnya menurun, sekarang mulai mendatar, malah ya cenderung naik ya, cenderung naik, artinya penurunannya mulai terjaga lah, mulai terbatas ya. Malahan ini kayaknya membentuk satu pola bisa dibilang double bottom dengan shake out di sini ya. Sorry. Dia membentuk satu pola double bottom di sini seperti itu kurang lebih. Seperti itu sahabat. Cuman ini hati-hati ya, di atas ini juga udah naiknya lumayan kencang, sebaiknya tunggu dia istirahat dulu sebentar. Di atas ini juga ada
garis moving average 200 ini ya. Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak begitu respect terhadap MA 200 ya, berhasil di sini berhasil di breakout dengan mudah. Cuman di atas MA 200 ini ada trend line yang ini yang akan menghalangi dia, sahabat. Jadi kalau saya sih tunggu dia benar-benar konfirmasi melewati MA 200 dan trend line ini. Saya lebih baik main aman ya, sahabat. Itu kalau di cyclical, terus di energi, di IDX energi itu ada bull ya. Kita coba lihat bull. Nah, bull ini, cuman saya nggak sukanya bull ini dia sering ini ya, sering ada rejection di atas, istilahnya kalau naik jarum suntiknya sering ini. Coba sahabat cermati, ini dia sering bikin jarum suntik di atas. Artinya setiap ke atas itu ada guyuran, dan juga kayaknya kalau dari volume sih ada indikasi ini saham repo ya, volumenya seperti sisir ini rata-rata, artinya volumenya dijaga perdagangan setiap hari. Kalau dari sisi teknikal sendiri sih dia menariknya, dia ini membentuk satu base di sini ya, untuk satu kotak ini. Kalau sahabat yang gemar sama teorinya Darpas, mungkin terlepas dari volumenya yang repo ya, ini membentuk satu base di sini, dia membentuk satu kotak itu yang larinya sekitar kotak ini aja. Trading strateginya sih beli saat dia break dari area kotak ini. Cuman hati-hati, di atasnya ada MA 200 ya. MA 200 ini kayaknya lumayan di respect dari sama dia. Ini ketemu 200 dia mentok, dia turun lagi. Ini ketemu MA 200 mentok, turun lagi. Jadi hati-hati ya kalau mau sahabat mau coba trade di saham bull. Terus dari Binance ada BRIS. Kita coba lihat BRIS ya. Bank Rakyat Indonesia Syariah. BRIS ini sebenarnya dia masih dalam area downtrend ya. Buktinya dia masih di bawah MA 200 yang menurun ya. Cuman sih penurunannya kayaknya mulai rada-rada dia mulai berubah karakternya. Ini kalau kita cermati pakai ini area kuncinya, saya kotak ini sebelumnya adalah area apa namanya, area support, sampai sini mantul, sampai sini mantul, sudah diuji berapa kali sebelum dijebol di 11 Mei ini ya, dijebol 11 Mei, diuji lagi, nggak kuat, jebol lagi, turun lagi. Cuman sekarang dia menguji lagi ya, ini sebenarnya dia kemarin tanggal berapa ini, tanggal 12 Juli, dia berhasil breakout trend line yang ini ya, trend line jangka menengahnya ini, dia berhasil breakout dengan volume yang sangat meyakinkan ini, sebelum akhirnya menguji lagi tren lainnya ya. Strateginya adalah sahabat mungkin bisa ikut saat dia break dari candle yang ini ya, candle yang besar ini, break dari apa namanya, harga tertinggi candle yang besar ini. Cuman di atasnya sih udah ada yang siap yang jaga ini, yang mentok di MA 200 lagi ya. Karena bagaimanapun juga MA 200 itu seperti kita ketahui adalah MA yang dalam tanda kutip sedikit sakti ya. Kadang-kadang sampai MA 200 sering mentok, turun lagi gitu. Jadi kalau bermain risk reward di sini ya agak kurang nyaman lah, mungkin 1 berbanding 1 atau malahan kurang ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, historisnya dia di MA 200-nya, sebelumnya ini di tahun berapa nih? Nah ini waktu di sini ini, kalau kita besarin ini tahun 20 ini, ketemu MA 200 dia ketemu MA 200 dia turun lagi sebelum sideways ya. Kalau sekarang sih ya di sini juga nih kelihatan ya satu rejection di MA 200. Kayaknya sih kalau lepas dia dari area support yang sebelumnya support sekarang menjadi resist ini, kalau lepas dari sini mungkin halangannya di MA 200 ya, sahabat. Jadi kalau mau coba trading di sini sebaiknya main singkat dulu aja. Beli di break di sini, terus jualnya di MA 200 gitu ya. Terus yang lain dari yang menarik apa ya? Coba Cepin ya di non cyclic. Cepin, kalau Cepin kayaknya kemarin kita sempat analisa juga Cepin ini ya. Cepin dia membentuk kayaknya yang kemarin juga ada yang komen videonya, membentuk satu pola head and shoulder, inverted head and shoulder ya, kepala dan pundak yang terbalik gitu.
Gambarnya mungkin kurang lebih ini ya, ternyata yang nonton lebih jeli dari saya. Ini pundak kirinya, terus ini kepalanya, ini pundak kanannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman sayangnya kemarin dia itu bukannya naik ya, dia malah turun lagi ke bawah trendline yang ini. Ini kalau saya mundurin lagi, ini trendline yang dibentuk dari Mei tahun lalu ini. Trendline ini dia ditutup kemarin melemah 4,68%, malah dia turun setelah break dari trendline ini, dia malah turun lagi ya. Kalau ini sih trading plan-nya masih sama seperti kemarin, analisanya tunggu dia naik di sini di area swing high sebelumnya ini, tunggu dia bikin sideways sebentar, terus kita ikutan kalau dia break dari area 6.000 ini. Demikian untuk Cepin. Terus dari infrastruktur kayaknya juga masih tertekan ya, tapi ada satu saham yang menarik saya lihat di sini, ada PTPW. PTPW ini sebenarnya kita sudah analisa beberapa hari yang lalu ini. Di sini ada satu pola yang namanya bullish penan ya di sini. Saya sebenarnya sudah ikutan saat dia break dari bullish penan ini. Saya sudah ikutan, cuman sekarang kayaknya dia lagi menguji lagi area yang di break sebelumnya, menguji lagi ya. Diuji lagi setelah break dia pakai volume yang lumayan, terus dia turun lagi dan sekarang dia posisinya lepas lagi di area yang di break ini. Kalau kita lihat historisnya sih kebiasaannya sih PTPW ini setiap dia break itu dia biasanya menguji lagi kalau kita lihat dari sini ya. Nah, ini area ini di break terus diuji lagi di sini ya. Nah, ini setelah naik dia turun lagi menguji garis ini, turun lagi menguji garis ini. Saat break area ini, jadi di sini ada pattern yang terulang lah istilahnya sahabat ya. Saat dia break ini di break terus diuji lagi turun lagi. Terus saat dia break ini, dia nguji lagi. Sekarang juga saat dia break ini sebenarnya ini juga ada pengujian di sini ya. Naik, turun lagi, diuji lagi sebentar. Ini juga yang sekarang juga polanya, jadi di sini ada repeated pattern ya, ada pola yang berulang nih. Perilakunya berulang seperti itu. Setiap dia naik, pasti dia akan menguji lagi. Jadi, sahabat yang kemarin belum sempat ikutan dari break-nya bullish penan ini, mungkin bisa ikutan setelah dia ada konfirmasi break dari candle yang terakhir ini ya, candle yang kemarin ini tertingginya 10.45. Sahabat bisa ikutan saat dia break dari harga tertinggi candle kemarin di 10.45. Jadi, kalau dia bisa nyampe 10.50, 10.55 itu sahabat ikutan dan stop loss-nya pakai di 1 atau 2 tick di bawah low dari candle yang terakhir ini ya. Demikian si PTPW. Cuman hati-hati nih sahabat, PTPW ini adalah saham yang ininya kayaknya kurang dari 2 miliar ya transaksi hariannya. Jadi ini saham yang agak kurang liquid. Jadi kalau sahabat mau masuk, hitung-hitunglah lotnya ya. Terus dari Tekno ada kita coba cash. Sorry. Kita coba cash ya. Mana ini cashnya Indonesia? Nah, ini cash. Dari cash ini yang menarik apa? Yang menarik itu, yang menarik ini setelah dia turun ini sebenarnya masih dalam posisi turun dan sekarang dia mulai sideways dan cenderung untuk dia break dari basingnya ini ya. Sebenarnya dia di sini membentuk satu base, itu di sini ini membentuk satu base dan kemarin itu sudah di break dan volumenya 2 hari terakhir ini lumayan, artinya ada usaha yang serius lah untuk break dari base ini ya. Perilakunya dia sih sepertinya itu naik turunnya sebentar-sebentar dia kayak di sini ini dia basingnya cuma sebentar beberapa candle aja di sini. Kalau kita lihat perilaku sebelumnya ya, kayak dia basing di sini terus dia basing sebentar di sini terus naiknya lumayan kenceng larinya dia ya. Ini istilahnya kalau sahabat ada yang ngikutin teorinya siapa itu, ada 4 stage, Sam Winston atau siapa gitu ya, baca bukunya itu, ini stage 1, ini stage 2, naik ini stage 3 saat dia topping dan distribusi, terus ini side 4, ini udah distribusi pemain besar, terus dia sekarang lagi membentuk B1 lagi, membentuk stage 1 lagi ini, dia basing lagi di sini ya. Sebelum dia naik ke base 2, naik lagi gitu ya.
Mudah-mudahan sesuai teori gitulah kalau sahabat mau ikutan case ini. Cuman ya kalau saya sih pada posisi apa ya seperti ini sekarang saya cenderung ini ya, saya lebih cenderung takut ya sahabat kalau istilahnya ada kalau naik ada bull terus kalau turun ada bear, kalau saya sih sekarang jadi chicken ya, jadi pengecut ya. Jadi eh, uang yang kita hasilkan dengan kerja keras itu jangan sampai diambil market lah, kita berusaha seperti itu ya. Jadi kalaupun saya ikut trading plan ini yang saya analisa ini paling saya ikutnya cuman istilahnya cicip-cicip cuman berapa lot lah sekedar, artinya exposure-nya nggak begitu besar lah ya, sekedar merasakan irama aja dengan market. Itu dari sisi tekno, terus dari sisi transport, dari sektor transport ada WH sahabat. Tuh WH itu menariknya apa? WH ini juga sebenarnya kalau kita lihat gambar besarnya, kita undurin lagi, ini sebenarnya masih dalam posisi downtrend ya, tapi dibanding teman-teman yang lain di ininya, di satu sektornya dia sepertinya sekarang mulai ini ya, penurunannya mulai terbatas. Swing swing low terakhir ini ada di sini ya, swing low terakhir ada di sini, terus dia membentuk swing high, cuman sekarang sudah nggak membentuk low yang lebih rendah dari ini ya, dia membentuk higher low, dia swing high lagi, dia membentuk higher low lagi, dan sekarang dia ini ada di area, kalau kita buatin kotak seperti itu ya, nah, dia sekarang bentuk area kotak ini, tunggu dia break di atas ini. Walaupun break di atas ini pun, di atasnya sudah ditunggu sama garis trend line yang ini, yang sudah diuji beberapa kali nih sahabat. 1, 2, 3, 4. Ini kalau dia naik lagi, ini menguji kelima kali, dan di atasnya ini ada MA 200 lagi. Jadi ini halangan di atasnya ini lumayan ada banyak ya. Jadi kalau saya seperti bilang tadi ya, istilahnya uang saya sekarang ini uang takut lah. Saya berhati-hati sekali ya, jangan sampai apa yang sudah kita hasilkan dari Januari sampai Juni ini diambil dengan gampang dengan market ya. Jadi kita usaha pertahankan equity curve kita, apa grafik modal kita jangan sampai yang sudah naik jangan sampai turun lagi. Kita usahakan walaupun nggak terhindar ya. Jadi turunnya pun drawdown-nya jangan terlalu banyak ya, istilahnya drawdown itu penurunan modal lah istilahnya, bahasa kasarnya gitu ya, bahasa umumnya. Jangan terlalu banyak ya, sahabat. Karena tujuan kita trading itu sebenarnya ya di samping memang buat cari duit ya, buat cari duit, tapi lebih utama lagi jangan sampai kehilangan modal itu ya, karena kalau kehilangan modal ya susah juga buat buat ini, buat buat lakukan trading berikutnya ya sahabat. Jadi hati-hati, uang yang Anda hasilkan dengan kerja keras jangan sampai diambil dengan gampang oleh market kembali ya. Demikian sahabat beberapa watchlist saya untuk minggu depan. Mudah-mudahan video saya ini ada manfaatnya dan selamat berakhir pekan untuk sahabat semua. Semoga minggu depan keadaan membaik dan semoga cuan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.